Halo teman-teman Sventen, Al di sini. Dan Laura di sini. Dan hari ini aku mau ngobrol seru nih sama Ketua Bank Sampah dan pengurus-pengurus Bank Sampah dari sekolah kita. Nah, sebelum itu kita bertanya dulu gak sih siapa namanya, kelas berapa, dan alamatnya di mana? Nah, kalau boleh tahu namanya siapa, kelas berapa, dan alamatnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Arianti. Saya berasal dari kelas 8C. Oh ya, sebelumnya saya biasa dipanggil Juni. Alamat saya berasal dari Bintaro, Ampenan Utara. Perkenalkan, nama saya Syaifuddallah, biasa dipanggil Dau. Saya berasal dari kelas 8C dan alamat saya dari Pondok Prasi. Sekian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamil Khairutsani, bisa dipanggil Samil. Saya berasal dari saya berasal dari kelas 8C. Alamat saya di Pejeruk Ampenan. Halo Juni, Dau, dan Samil. Perkenalkan saya Al dan ini rekan saya Laura. Halo. Halo. Nah, sebelum kita ke topik utama, ada yang mau kutanyakan nih. Apa sih motivasi dari teman-teman pengurus bank sampah ini untuk menjadi seperti ketua dan pengurus bank sampah? Nah, gini Al. Jadi, motivasi kita untuk mau mengurus bank sampah ini adalah agar sekolah SMPN 10 Mataram itu terbebas dari sampah. Karena kalau dipikir-pikir, sampah di dunia ini sudah sangat dan banyak sekali menumpuk. Jadinya, walaupun kita hanya mengurangi 10% dari populasi sampah, kita bisa memulainya dari lingkungan sekolah agar masyarakat di sekolah maupun di lingkungan sekitar sekolah itu bisa nyaman, tenang, dan tentram hidupnya, Al. Mungkin bisa ditambahin dari teman saya. Saya terdorong mengikuti bank sampah karena saya melihat banyak siswa-siswi SMPN 10 Mataram selalu membuang sampah sembarangan. Dan saya pun memutuskan untuk mengikuti kegiatan bank sampah karena merasa mengikuti bank sampah itu sangat membantu untuk mengurangi sampah-sampah di lingkungan sekolah saya. Sekian. Mungkin dari Sambil ada yang bisa dijelasin? Ya, sama. Pendapat saya sama dengan Dau. Menurut saya, pendapat saya sama seperti Juni. Wah, keren banget ya motivasinya. Sampai aku tidak terpikirkan sampai sana. Semoga bank sampah motivasi kalian itu tetap berjalan. Nah, oke, kita kembali ke topik utama. Nah, Juni, bisa ceritain sedikit gak sih tentang bank sampah itu apa? Jadi gini Al, bank sampah itu adalah ikon SMPN 10 Mataram, di mana ikon ini bisa dan berhasil membuat sekolah kita menang dalam lomba sekolah sehat di tahun 2022. Selain itu, bank sampah adalah tempat di mana bernaungnya siswa-siswi SMPN 10 Mataram untuk menjadikan tempat tersebut sebagai tempat usaha. Bagaimana cara mengolah sampah menjadi uang, dan di tempat ini kita juga bisa belajar bagaimana cara mengolah sampah dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Mungkin dari Dawa ada yang bisa dijelaskan? Dari saya mungkin tidak ada, bisa dilanjutkan. Wah, keren banget. Aku sering lihat kalian bawa-bawa tempat sampah warna-warni itu. Emang itu bedanya apa sih? Jadi mungkin Dau yang akan menjelaskannya. Jadi kami sering membawa kotak warna-warni itu adalah tempat sampah untuk membuang sampah. Jadi ada 3 kotak warna-warni, yaitu ada warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Dan itu pun berbeda-beda fungsinya. Seperti kotak warna hijau itu tempat sampah organik, kemudian tempat kotak berwarna kuning itu tempat untuk sampah anorganik, kemudian untuk yang terakhir yaitu kotak berwarna merah yaitu tempat untuk membuang sampah-sampah B3 dan gas beracun. Wah, aku udah sampai terpikirkan sampai sana bahwa fungsi-fungsinya sangat banyak ya. Nah, terus sampah itu
diapain saja sih setelah dibuang ke tempatnya masing-masing? Nah, itu dia serunya Al. Jadi, sampah-sampah itu kita akan mendaur ulangnya untuk menjadikannya berbagai bahan agar kita mendapatkan uang. Contohnya yang pertama, sampah organik. Kita akan membuat sampah organik itu menjadi kompos agar bisa dijual di masyarakat yang diem. Apa sih? Gimana? Yang apa? Eh, dijual Yang di kompos untuk dijual ke Delha. Yang berprofesi menjadi petani. Dan setelah itu, sampah anorganik kita akan mengolahnya menjadi bahan-bahan yang seperti tas atau menjadi kaleng bekas ataupun ekobrik. Dan kalau sampah B3, mungkin kita tidak akan mengolahnya karena kita akan langsung menjualnya ke DLH. Wah, kreatif banget. Aku sering lihat ada pameran hasil daur ulang sampah di sekolah. Keren-keren banget ya hasilnya. Iya, itu hasil dari karya teman-teman kita yang berada di bank sampah. Jadi itulah kerennya bank sampah, walaupun tidak terlalu menonjol di lingkungan sekolah, tapi kita selalu membanggakan. Wow, sangat-sangat membanggakan ya. Nah, ku dengar-dengar nih, benar gak sih katanya ada program tiket sampah sebelum pulang sekolah itu? Ya, itu benar sekali. Sekolah kami menerapkan sistem tiket sampah sebelum pulang sekolah karena di sekolah kami banyak sekali siswa-siswi yang tidak peduli dengan sampah dan kepala sekolah kami menerapkannya untuk mengurangi populasi sampah di sekolah kami. Nah, jadi sebelum kita mulai pulang sekolah itu siswa-siswi wajib membawa satu sampah untuk dibuang ke depan gerbang sekolah kami. Wah, keren banget. Jadi dengan ini buatku tidak ingin buang sampah sembarangan, atau saat misalnya sampah menumpuk misalnya di kolong meja, tidak buangnya langsung kayak di sampah sembarangan, atau pas pulang bisa untuk jadikan tiket sampah untuk pulang. Itu juga ide yang bagus banget. Aku jadi lebih termotivasi buat bawa sampah dari rumah. Nah, itu dia Laura, Al. Jadi kita sebagai anggota bank sampah ingin sekali melihat teman-teman SMPN 10 Mataram lebih peduli dengan sampah karena sampah bisa mengancam kehidupan kita. Wah, betul banget tuh. Aku salut deh sama kalian-kalian ini yang aktif di bank sampah. Kalian tuh bener-bener keren. Makasih. Terima kasih banyak ya. Oke deh, Juni dan teman-teman sekalian, makasih ya udah mau berbagi cerita tentang bank sampah. Semoga kita bisa peduli sama lingkungan dan ikut aktif dalam kegiatan bank sampah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.